Bacaan dari Nubuat Yeskiel. Sekali peristiwa, aku dibawa malaikat Tuhan ke gerbang bait suci. Dan sungguh, ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu, mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci itu juga menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci, sebelah selatan mezbah. Lalu malaikat itu menuntun aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, "Sungai ini mengalir menuju wilayah timur, menurun ke Araba Yordan, dan bermuara di Laut Asin. Maka air laut yang mengandung banyak garam itu menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di dalamnya akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana hidup." Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak pernah layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kota Allah yang Maha Tinggi disukakan oleh aliran sungai. Kota Allah yang Maha Tinggi disukakan oleh aliran sungai. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Kota Allah yang Maha Tinggi disukakan oleh aliran sungai. Kota Allah, kediaman yang Maha Tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Kota Allah yang Maha Tinggi disukakan oleh aliran sungai. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Kota Allah yang Maha Tinggi disukakan oleh aliran sungai. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di sini untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya.
dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing-kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang terkasih, gereja atau basilik biasa disebut sebagai Basilik Lateran adalah gereja tertua di Roma yang dibangun menyusul keputusan Kaisar Konstantinus untuk menjadikan kekristenan sebagai agama resmi di kekaisarannya. Setelah sekian lama orang-orang Kristiani dianiaya, dikejar, dibunuh bahkan, keputusan ini tentu sebuah keputusan yang besar. Karena itu untuk menandai sebuah keputusan, tetapi juga lebih dari sebuah keputusan, tetapi untuk menandai bahwa gereja Kristus sungguh hidup, di mana segenap orang yang percaya kepadanya boleh dan bisa berkumpul untuk memuliakan nama Allah, gereja ini didirikan. Tetapi tentu saja peringatan ini tidak hanya mencoba memperingati apa yang secara lahiriah bisa dilihat, dibaca sejarahnya, atau dikenang perjalanan hidupnya. Lebih dari sekedar bangunan fisik, peringatan ini mengajak kita juga untuk kembali menyadari bahwa lewat gerejalah rahmat dan kasih Allah di dalam diri Kristus senantiasa dicurahkan kepada umatnya. Maka sebagaimana Yesus katakan, tubuhnya adalah bait Allah, demikian pula kita sebagai gereja adalah bait Allah, lewat mana Allah senantiasa mencurahkan kasih dan rahmat-Nya. Gereja bukanlah sekedar bangunan, tetapi gereja adalah kita. Gereja adalah himpunan segenap umat beriman, lewat mana Allah senantiasa menunjukkan kasih, perlindungan, rahmat, berkat, dan segala kebaikan lain yang membawa kita kepada keselamatan di dalam Kristus. Maka peringatan ini mengajak kita juga untuk semakin menyadari betapa perhatian Allah tidak pernah putus kepada kita yang percaya kepadanya lewat kehadirannya di dalam gereja. Semoga dengan kesadaran ini kita pun semakin mampu menangkap nilai-nilai luhur, rahmat,
juga senantiasa berkat yang dicurahkan oleh Allah, lewat mana kita semua senantiasa dibawa di dalam persatuan dengannya. Perjumpaan kita dengan Kristus dimampukan kalau kita juga semakin menyadari, sungguh menerima bahwa berkat dan rahmat itu tercurah di dalam dirinya. Semoga saudara sekalian yang terkasih, apa yang terjadi di dalam sejarah lewat kehadiran Basilik Lateran membuat kita semakin meyakini Gereja Kristus akan senantiasa ada kalau kita juga sebagai umatnya menanggapi kehadirannya. Bukan sekali lagi soal sekedar bangunan, tetapi bagaimana kita sebagai umat beriman senantiasa membuka hati kita, mengakui bahwa kita sungguh membutuhkan rahmat Allah, dan karena itu kita senantiasa berjumpa, berkumpul di dalam namanya, dan menyambut apapun yang Allah tawarkan lewat kebaikan dan kasih serta rahmat-Nya. Saudara sekalian,